Nama saya Miki Jeni, kelas 6 SD dari Sekolah Witama Srikandi. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Timun Emas. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sini di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia sangat menginginkan seorang anak untuk membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya pekerjaan kecil yang hari ini sudah selesai. Seandainya saya mempunyai seorang anak, pasti saya tidak selelah ini. Suatu hari ia didatangi oleh seorang raksasa. Wahai petani kecil, jika engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Akan tetapi dengan satu syarat, bila anak itu sudah berusia 6 tahun, harus diserahkan kepadaku itu untuk disantap. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ini biji mentimun. Rawatlah biji ini di ladangmu. Terima kasih ya Tuan. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah ini dengan hati-hati. Wah, cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang, Ibu akan memanggilmu Timun Emas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ibu, saya akan pergi untuk mencari kayu bakar. Ya Nak, jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Sekarang saya amat ingin memakannya. Mbok Sini amat ketakutan, ia pun mundur janjinya. Tuan, saya punya saran. Maukah Tuan datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila anak ini semakin dewasa, pasti anak ini akan semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Terima kasih ya Tuan. Mbok Sini pun memikirkan, semakin sayang kepada Timun Emas. Semakin hari, semakin sayang kepada Timun Emas. Akan tetapi, akan teringat janjinya, ia pun hatinya merasa lebih sedih dan cemas. Bunda, ini sudah larut malam. Mengapa Bunda belum tidur? Dan kenapa Bunda tampak sedih? Apakah Bunda memiliki masalah? Tidak, Nak. Ibu tidak memiliki masalah. Mari kita tidur. Ibu akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Hore, terima kasih Ibu.
Suatu malam, Embok Sini bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Paginya ia langsung berangkat. Timun Mas, Ibu akan berangkat ke Gunung Gundul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, Ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Bunda, bolehkah saya ikut? Tidak, Nak. Kamu tidak dapat ikut. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah, Ibu. Saat Embok Sirni sampai ke Gunung Gundul, ia pun menolong seseorang yang hampir terjatuh ke dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih, engkau telah menolongku. Engkau ternyata adalah seorang yang murah hati. Ini kuberikan 4 bungkusan ini, yang masing-masing terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Saat Embok Sini mau mengucapkan terima kasih, petapa itu pun tiba-tiba hilang begitu saja. Embok Sini pun pulang ke rumahnya. Sesampai ia di rumah, ia menceritakan semua yang terjadi kepada Timun Emas. Ibu, saya amat takut dimakan oleh si raksasa itu, dan juga saya takut kehilangan ibu. Ya, Nak. Ibu juga amat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini ibu berikan 4 bungkusan kecil ini. Gunakanlah ini saat berhadapan si raksasa itu. Dan sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Baiklah, Ibu. Saya akan berusaha untuk mengikuti saran Ibu. Paginya, raksasa pun datang untuk menagih janjinya. Timun Mas, cepat lari lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah, Ibu. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas akan teringat 4 bungkusannya. Ia pun menaburkan bungkusan yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan pun menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tetapi malah menambah tenaga raksasa itu. Lalu Timun Emas menaburkan bingkisan yang berisi jarum. Dalam seketika, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang tinggi dan tajam. Raksasa pun dengan kesakitan dapat melewatinya. Lalu, Timun Emas pun menaburkan bingkisan yang berisi garam. Dalam seketika, hutan pun menjadi lautan air yang luas. Raksasa pun dengan kesakitan dapat melewatinya. Yang terakhir, Timun Emas menaburkan bingkisan yang berisi terasi. Seketika, hutan pun menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun mati. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Timun Emas dan Embok Sini pun hidup bahagia dan damai. Sekian cerita dongeng Timun Emas. Pesan moral yang terkandung di cerita Timun Emas, yaitu yang saya telah dapat adalah jangan membuat janji yang tidak dapat kamu tepati. Jangan memaksa kehendak orang lain. Dan pantang menyerah saat menghadapi kesulitan atau masalah apapun. Demikianlah cerita dongeng yang berjudul Timun Emas. Terima kasih.